Jadi yang belum pernah membuat TDP seperti perusahaan baru atau yang sedang berjalan tetapi belum mengurus TDP-nya itu, segera lengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan kunjungi kantor pelayanan setempat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel Gedebuk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda daftar perusahaan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan pendaftaran tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan singkatan dari tanda daftar perusahaan. TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 membahas tentang wajib daftar perusahaan. Khususnya dalam undang-undang ini dibahas pada pasal 5 yang berbunyi bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Kewajiban mengurus tanda daftar perusahaan juga ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/Dak/Per/9/2007 dan juga Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang usaha atau kegiatan yang tidak wajib dikenakan wajib daftar perusahaan. Jadi setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki tanda daftar perusahaan, baik berbentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya. Termasuk juga perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Diingat, selama Anda berada dalam wilayah kekuasaan NKRI, wajib daftarkan perusahaan Anda. Tidak semua kegiatan usaha itu wajib didaftarkan di dalam tanda daftar perusahaan. Berikut ini saya akan memberitahukan tentang daftar usaha atau kegiatan usaha apa saja yang tidak memerlukan TDP. Itu yang pertama, pendidikan formal. Jadi mulai dari prasekolah seperti PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi ataupun universitas tidak memerlukan TDP. Yang kedua itu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang dibina pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun selama tidak dikelola badan usaha atau membentuk badan usaha seperti jasa kursus. Itu tidak memerlukan TDP. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. TDP berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan profil perusahaan secara detail. Semua informasi penting beserta kegiatan atau aktivitas kantor yang sedang berjalan tercatat di dalam tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan terbagi menjadi 5 jenis pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP, yaitu yang pertama pengurusan TDP baru, yang kedua pengurusan perpanjangan TDP, yang ketiga pengurusan pembukaan cabang, yang keempat pengurusan perubahan TDP dan penutupan TDP. Dan dalam pengurusan tanda daftar perusahaan ini sendiri, masing-masing memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Pada video ini saya hanya menjelaskan mengenai pengurusan TDP yang baru. Untuk pengurusan TDP yang baru, persyaratan kelengkapan dokumen pembuatan TDP-nya yang harus dilengkapi adalah yang pertama, fotokopi KTP dan NPWP penanggung jawab. Yang kedua, fotokopi akte pendirian perusahaan dan akte perubahan apabila akte perusahaan Anda telah mengalami perubahan. Yang ketiga, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang keempat, fotokopi surat izin perusahaan perdagangan atau SIUP. Yang kelima, surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya dilimpahkan oleh pihak lain. Tanda daftar perusahaan atau TDP wajib dimiliki oleh semua perusahaan atau CV. Agar teman-teman tidak penasaran seperti apa bentuk dari TDP itu sendiri,
bentuknya kayak gini. Jadi di dalamnya ini tercantum dasar undang-undang, nomor TDP, masa berlakunya TDP itu sendiri, status dan sebagainya. Terus dikeluarkan pada tanggal berapa gitu. Terus untuk masa berlaku TDP ini sendiri itu dia berlaku selama 5 tahun. Jadi yang belum pernah membuat TDP seperti perusahaan baru atau yang sedang berjalan tetapi belum mengurus TDP-nya itu, segera lengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan kunjungi kantor pelayanan setempat. Jadi sampai di sana, isi formulir pembuatan TDP-nya dan ikuti arahan selanjutnya dari petugasnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Dan apabila ada teman-teman yang kurang paham dengan apa yang saya ucapkan, mohon kerjasamanya boleh isi di kolom komentarnya apa saja yang teman-teman tidak paham. Nanti biar kita bisa diskusi sama-sama di dalam kolom komentar. Ataukah bila perlu saya bikin video yang khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Salam hormat, berdebuk.